Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi info seputar kelebihan motor skutik berbadan besar yang sangat-sangat populer yang jadi idaman banyak orang. Motor yang saya maksud adalah All New NMAX 155. Selain video yang ngebahas kelebihan motor ini, saya juga udah ngebuat video yang mengulas kekurangan dari All New NMAX 155. Tapi supaya durasi videonya nggak kelamaan, video yang ngebahas kekurangan All New NMAX 155 tersebut saya rekam terpisah. Yang juga saya rekam terpisah adalah video yang khusus ngejelasin perbedaan ketiga varian All New NMAX 155, yaitu All New NMAX 155 Connected ABS, kemudian All New NMAX 155 Connected, dan yang terakhir All New NMAX 155 versi standar. Supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak salah milih motor, sesudah nonton video ini, silakan tonton juga kedua video tersebut, yang link videonya saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya bahasanya. Faktor pertama yang akan kita lihat adalah efisiensi BBM-nya. Terutama untuk motor yang akan digunakan setiap hari, efisiensi BBM rasanya penting banget ya, soalnya kalau motornya boros, lama-lama dompet bisa jebol juga kan ya. Nah ini untuk motor yang dimensi bodinya bongsor, kayak All New NMAX 155 ini, terus dengan cc yang terhitung besar untuk ukuran motor matic, All New NMAX 155 ini surprisingly irit. Ini berdasarkan data yang didapat dari beberapa hasil pengetesan. Rasio konsumsi BBM All New NMAX 155 itu ada di kisaran 140. Berarti ini motor udah termasuk kategori motor yang irit. Terus kalau kita ngelihat bodinya tadi yang bongsor ya, terus si kapasitas mesinnya yang 155 cc, 140 ini boleh dibilang iritnya istimewa kalau menurut saya. Nah terus kenapa ya motor ini bisa irit? Soalnya All New NMAX 155 mesinnya dia udah blue core, yang salah satu keunggulannya adalah menjadikan mesin motor lebih bertenaga, tapi penambahan tenaganya tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM. Faktor pendukung efisiensi BBM yang lain yang juga dimiliki oleh All New NMAX 155 ini adalah dia udah dilengkapi dengan VVA dan Stop and Start System. Nah ini untuk Stop and Start System, fitur ini bisa di on off ya, jadi kalau pemirsa nggak suka kalau mesin motornya mati sewaktu idle, misalkan sewaktu di lampu merah, ini pemirsa tinggal mindahin aja si saklar stop and startnya itu dari posisi on ke posisi off. That's it, simple banget, praktis banget. Jadi ini bukan fitur yang mesti kita bawa ke bengkel motornya untuk diubah settingannya. Kita bisa mengubahnya sendiri. Fitur lain yang terkait dengan mesin adalah motor ini sudah dilengkapi juga dengan Smart Motor Generator yang fungsinya menjadikan mesin motor nggak berisik, nggak kasar sewaktu pertama kali di starter. Jadi kalau pemirsa punya tetangga yang rewel, yang suka maki-maki, komplain setiap dia dengar mesin motor yang berisik, dengan All New NMAX 155 ini pemirsa nggak usah khawatir lagi. Oke, itu dari sektor efisiensi BBM. Sekarang kita lihat dari aspek kenyamanannya. Soal kenyamanan, rasanya nggak banyak ya motor yang senyaman NMAX. Coba kita lihat aja si ruang dek kakinya. Itu si ruang dek kaki selain ekstra luas, dia juga didesain sedemikian rupa sehingga kaki bisa selonjoran santai, terus riding position kita jadi relax banget. Singkatnya, motor ini cocok banget, pas banget untuk dipakai perjalanan jarak jauh. Selain ruang dek kaki yang ergonomis, jok All New NMAX 155 juga dia ekstra empuk, terus dia nyaman dan luas. Cocok banget untuk dipakai boncengan atau digunakan sebagai motor keluarga. Faktor lain yang juga mendukung kenyamanan motor ini adalah kapasitas bagasinya yang ekstra luas, yaitu 24 liter. Untuk pemirsa yang pengen motornya bisa muat barang banyak, rasanya nggak akan nyesel milih All New NMAX 155 ini. Nah ini di antara pemirsa mungkin ada yang penasaran pengen tahu, itu kapasitas bagasi 24 liter apa cukup buat helm? Tergantung ya, tergantung helm yang pemirsa pakai. Itu kan yang namanya helm macem-macem banget ya, ada yang full face, ada yang half face, terus si size-nya juga walaupun sama-sama L misalkan, itu kadang suka beda kayaknya si L-nya,
tergantung merek helmnya. Udah gitu, si shell helmnya itu nggak seragam juga, ada yang minimalis banget, polosan, tapi banyak juga yang banyak tonjolan di sana-sini. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, bagasi yang kapasitasnya 24 atau 25 liter, itu dia cuma masuk helm half face yang standar bawaan pabrik motor ya. Udah gitu dia nyimpennya nggak bisa seenaknya. Kita harus nyimpen dengan posisi helmnya terbalik, lalu dengan visor yang menghadap ke arah stang motor. Ini helm yang saya maksud, size-nya L ya. Terus tadi ada visornya, dan bentuk shell-nya itu minimalis, nggak ada tonjolan macam-macam. Berikutnya masih di sektor kenyamanan, All New NMAX 155 ini kapasitas tangki bensinnya adalah 7,1 liter. Nah, dengan kapasitas tangki segitu, kalau si tangkinya kita isi full, lalu kita kalikan dengan rasio BBM-nya yang tadi 140 ya, berarti pemirsa dengan motor All New NMAX 155 ini bisa menempuh jarak kurang lebih sejauh 280 km, tanpa harus berhenti di tengah perjalanan untuk isi BBM. Buat pemirsa yang sehari-harinya menempuh jarak cukup jauh, jarak tempuh segitu rasanya bakalan nambah kenyamanannya dalam berkendara, karena yaitu tadi, pemirsa jadi nggak repot, harus sering berhenti di pom bensin, di SPBU untuk isi bahan bakar. Kelebihan lain dari motor ini yang juga menunjang kenyamanan berkendara adalah dia udah dilengkapi dengan electric power socket. Dengan fitur ini, pemirsa jadi bisa mencas gadgetnya, misalkan handphone atau gadget yang lain, yang kebutuhan arus listriknya adalah sebesar 12 volt. Nah, si electric power socket ini, dia lokasinya ada di rak, ada di laci depan sebelah kiri. Jadi, All New NMAX 155 ini dia punya 2 rak, punya 2 laci di depan, satu di kiri, satu di kanan. Si electric power socket dia lokasinya di rak yang sebelah kiri. Di situ yang rak sebelah kiri dia cukup dalam sehingga kita bisa nyimpen smartphone di situ sambil kita charge si smartphone-nya. Terus yang di laci sebelah kanan dia kapasitasnya besar juga, cuma dia ada satu kelebihan dibandingkan dengan laci sebelah kiri, yaitu dia ada tutupnya. Jadi ini kita bisa nyimpen barang di sana tanpa takut kena air hujan atau terlempar keluar karena tadi ya dia ada tutupnya. Kelebihan berikutnya dari All New NMAX 155 ini adalah si posisi tangki bensinnya dia letaknya nggak ada di bawah jok ya, tapi ada di bagian depan motor. Nah itu dengan lokasi tangki di depan motor, di bagian depan maksud saya, pemirsa jadi nggak mesti turun dari motor setiap kali mau isi BBM. Jadi nyaman banget, praktis banget. Kemudian selain lokasi tangki BBM-nya yang bikin nyaman, untuk buka tutup tangkinya pun, kita sudah nggak lagi menggunakan kunci, tapi pakai tombol. Yang juga bukannya pakai tombol, bukan pakai kunci adalah jok motornya. Jadi pemirsa tinggal tekan aja si tombolnya, beres, nggak ribet, nggak harus muter anak kunci segala. Masih di sektor kenyamanan, motor ini juga dilengkapi dengan sub-tank suspension atau suspensi tabung, yang fungsinya menjadikan motor lebih stabil, terus lebih nyaman sewaktu kita kendarai. Dan si suspensi tabungnya ini bukan cuma ada satu ya, tapi ada 2, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan roda belakang. Fitur pendukung kenyamanan lain yang dimiliki oleh motor ini adalah handlebar switch control atau saklar menu. Dengan fitur ini, pemirsa jadi bisa mengubah tampilan di layar speedometer ya, tanpa harus melepaskan pegangan tangan dari stang. Jadi lebih nyaman, kemudian juga lebih aman ya, karena mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Berikutnya kita lihat kelebihan motor All New NMAX 155 ini dari fitur-fitur penunjang keamanannya. Salah satu fitur penunjang keamanan All New NMAX 155 adalah bannya yang udah tubeless. Selain tubeless, tapak bannya juga lebar dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi untuk ban depan dia ukurannya 110/70, untuk diameter velg 13 inci ya. Kemudian untuk ban belakang dia ukurannya 130/70. Ini sama, diameter velgnya adalah 13 inci. Nah itu dengan tapak ban yang lebar, motor jadi nggak mudah tergelincir sewaktu kita menikung dengan kecepatan tinggi atau sewaktu kita melintasi permukaan jalan yang licin. Terus, karena udah tubeless, bannya jadi nggak akan langsung kempes sewaktu ketusuk paku misalnya, jadi pemirsa masih ada waktu untuk nyari bengkel tambal ban terdekat. Fitur pendukung keamanan lain yang tidak kalah penting, yang juga dimiliki oleh All New NMAX 155, adalah rem depan dan rem belakang yang udah cakram. Motor kan pada umumnya cuma rem depannya aja ya yang cakram, sedangkan rem belakangnya masih tromol. Nah ini All New NMAX 155, si rem depan maupun rem belakangnya dia udah sama-sama menggunakan rem cakram. Lalu kelebihan rem cakram kalau dibandingkan dengan rem tromol adalah diantaranya dia lebih responsif
Selain itu, performanya juga lebih konsisten dan stabil kalau dibandingkan dengan rem tromol ya, meskipun rem dalam kondisi basah. Terakhir, di sektor keamanan, All New NMAX 155 ini dilengkapi dengan lampu hazard. Pemirsa pastinya udah kenal banget ya dengan fitur yang satu ini, fitur pendukung keamanan dan keselamatan berkendara yang rasanya wajib ada di semua motor. Dari aspek keamanan, sekarang kita beralih ke kelebihan tambahan yang dimiliki oleh All New NMAX 155. Pertama, si motor ini lampunya udah LED. Yang kelebihannya dibandingkan dengan lampu bohlam adalah dia usia pakainya lebih lama, udah gitu dia lebih hemat daya listrik dan cenderung nggak panas. Ini yang udah LED bukan cuma lampu depannya aja ya, tapi juga lampu belakangnya. Kelebihan berikutnya, speedometer All New NMAX 155 ini dia udah digital, yang selain akurasinya jauh lebih baik dibandingkan speedometer analog, informasi yang bisa ditampilkannya juga jadi lebih banyak, lebih lengkap, lebih informatif. Salah satunya yang menurut saya sangat penting adalah voltmeter, yang fungsinya ngasih tahu ke kita apakah kondisi aki motor masih bagus atau udah waktunya untuk diganti. Baik, demikian pemirsa videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya buat pemirsa. Jika berkenan, silakan like videonya, share videonya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Oh ya, ini sekedar mengingatkan supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak salah pilih motor. Setelah nonton video ini, silakan tonton juga kedua video yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang ngebahas kekurangan All New NMAX 155 dan yang menjelaskan perbedaan ketiga variannya. Link videonya ada di deskripsi video ini. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.